Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus, selalu bersyukur sama Tuhan. Sebab hidup ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Berterima kasih kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita. Dan sejak awal 1 Agustus, saat ini sudah tanggal 3, akan memasuki besok minggu tanggal 4 Agustus. Kemurahan Tuhan besar. Selama tinggal bulan Juli tidak akan terulang lagi. Bulan Juni, bulan Mei, April, Maret, Februari, Januari sudah selama tinggal tidak akan terulang lagi. Kita menata ke depan bersama dengan Yesus. Kita hidup di dalam tahun 2024, berarti tinggal 4 bulan lagi, saudara. Karena ini bulan ke-8. Makin mendekati titik akhir, makin menjauhi titik awal. Berarti pula makin mendekati kedatangan Tuhan. Selalu saya sampaikan firman Tuhan, selalu saya tekan statement, makin mendekati kedatangan Tuhan. Itu logika, saudara. Jelas, makin mendekati. Seandainya Tuhan katakan di hari X, tanggal X, bulan X, ya, contohnya Natal, makin mendekati Natal daripada menjauhi Natal 2023. Natal 2023 Desember makin jauh dari kita karena itu berlangsung 8 bulan yang lalu. Tapi untuk Desember 2024 makin mendekati, berarti kita makin mendekati kedatangan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau setia sama Tuhan, kita mau iring Yesus, taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kita malam hari ini kita membaca Kisah 11 ayat 19 sampai 30. Kita terima kasih sama Tuhan. Kita terus berurutan baca Alkitab. Kemarin kita baca Kisah 11 ayat 1 sampai 18. Malam ini kita baca ayat 19 sampai 30. Besok kita lanjutkan Kisah Rasul pasal yang ke-12. Terus kita berurutan. Tadi pagi kita baca Perjanjian Lama. Besok setiap pagi kita baca Perjanjian Lama kitab. Malam Perjanjian Baru. Diisi dengan firman Tuhan sampai kitab Wahyu. Puji Tuhan, kita sudah tamat dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Berlangsung kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun yang lalu, saudara. Sudah tamat. Berarti kita berterima kasih sama Tuhan terus sampai Yesus datang. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan pujian ini. Saya mau ikut Tuhan Yesus yang lindungi jiwaku. Haleluya. Aku rindu hidup bersama Yesus. Ku mau setia sampai akhir. Amin. Haleluya. Iring Engkau saja Tuhan. Ada damai sentosa di dalam buku Tabernakel Glory nomor 32. Aku satu kali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Aku anak iring Dikau yang melindungi hidupku. Amin. Haleluya. Aku jadi sama Tuhan, itulah kerinduanku. Amin. Haleluya. Iring Dikau di sengsara karena kuasa yang kelam. Amin. Haleluya. Aku tahu satu kali aku akan menanglah. Amin. Haleluya. Aku hendak ikut Tuhan Yesus yang lindungi hidupku. Amin. Haleluya. Aku jadi seperti Yesus. Aku mau taat pada firman-Nya. Amin. Haleluya. Iring dalam hal menyangkal, diri buang prima. Haleluya. Aku hidup bersentosa kelak selama-lamanya. Haleluya.
menjadi serupa dengan Yesus, karena Yesus berfirman, kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Itulah kerinduanku. Amin. Haleluya. Kisah 16 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Amin. Haleluya. Aku hendak ikut setia sama Yesus, karena Yesus juru selamatku. Haleluya. Bentuklah hidupku ya Yesus, untuk menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang yalah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku, untuk kami baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku, ya Tuhan Yesus Bapa-Ku. Terima kasih Bapa. Kami berjamaah malam hari ini. Engkau berfirman Bapa, aku cinta firman-Mu, aku cinta Yesus. Biar hari ini hari aku dibentuk memiliki karakter Kristus, hidupku menjadi serupa dengan Engkau. Karena itu firman Tuhan, dari awal kami diciptakan serupa dengan Kristus, dan suatu hari Kau bentuk hidup kami untuk serupa dengan Engkau Bapa. Karena suatu hari kelak kerinduan kami adalah anak-Mu, kami hamba-Mu, kami milik-Mu, menempati hidup yang kekal di surga buat selama-lamanya. Terima kasih Bapa berfirman, dengan segala kerendahan hati kami datang kepada Engkau. Aku butuh firman-Mu. Sebab Engkau berfirman dalam Matius 4 ayat 4 Bapa, manusia bukan hidup karena roti makanan jasmani, tapi hidupku oleh kuasa firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Punya rahmat anugerah Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Saya berterima kasih sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan memasuki di bulan Agustus, 2 minggu lagi, atas izin Tuhan, saya memasuki usia 68 tahun. Saya berterima kasih sama Tuhan. Bapak Ibu berterima kasih. Kalau dikasih panjang umur sama Tuhan, berarti Tuhan masih percaya kepada kita. Tuhan masih cinta kita. Berarti Tuhan masih memberikan kesempatan supaya hari-hari kita makin memperbaiki diri kita. Supaya Roh Kudus tuntun hidup kita. Dan kita sadar kita butuh Yesus. Kita sadar, mari. Biar minta sama Tuhan, Tuhan bentuk hidupku untuk serupa dengan Tuhan. Serupa dengan Tuhan kalau kita hidup standar dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan malam ini kita dengar, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita selamat, sisir rumah. Sehingga artinya sisir rumah semua percaya kepada Tuhan, diselamatkan. Oh haleluya. Hanya Yesus juru selamat, tidak yang lain. Hanya Dia Bapa kita, Dia Raja kita, Dia Tuhan di atas segala-galanya, pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa juru selamat kita. Roh Tuhan akan menyertai kita. Percaya kepada Yesus. Yesus adalah sebagai Bapa. Sebagai Bapa, kena kita sebagai anaknya. Kalau kita sebagai anak ngomong kepada Bapa yang sangat kucintai. Dan namanya Bapa kita itu Yesus. Seperti Papa saya almarhum Musa Rahmat.
Papi Rahmat bisa saya sebut, atau saya sebut juga Papi atau Pak Rahmat, ya. Nah, itu namanya. Ya, saya hubungan Bapak karena hubungan antara anak sama Bapak. Dan Roh Kudus adalah Roh Tuhan Yesus, Roh Yesus Kudus. Kita minta Roh Yesus, Roh Kudus akan tuntun kita. Sama halnya kita minta pimpinan Yesus berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita membaca Kisah Rasul 11 ayat 19-30 berurutan, Bapak ya. Selalu kalau saya berurutan baca Alkitab terus berurutan, ya. Ya, langkah-langkah kita supaya standarnya firman Tuhan. Amin. Saya membaca ayat 19, Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Dan mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Firman Allah sudah bicara loh Bapak, sudah jelasin ya. Percaya kepada Yesus, ikut Yesus, pikul salib, ada bayar harga. Jadi jangan nyalakan firman, jangan nyalakan Yesus. Ini sudah kejadian. Di sini katakan banyak pengadilan-pengadilan terjadi, timbul ya. Sudah Stefanus dihukum mati. Stefanus dia dicinta Tuhan, dia pelihara iman dan penuh Roh Kudus. Dan ternyata ujung-ujungnya kematian dia ini. Tapi nggak apa-apa. Itulah firman Allah sudah katakan. Di dalam Matius pasal 5 Yesus sudah berkata, berbagai orang dianiaya oleh sebab namaku. Berbagai orang dicela karena namaku. Kita harus siap, termasuk saya siap. Saya hadapin semuanya bersama Yesus. Kenapa? Karena kita bersama Yesus. Kita tidak sendiri. Tuhan akan menyertai kita. Tapi kita juga minta sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita lolos dari antikris, kalau Tuhan izinkan. Oleh karena itu, sesuai kehendak Tuhan lah. Yang penting bersama dengan Tuhan. Kedua, yang penting kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun keadaannya, kalau kita tetap bersama dengan Tuhan, Tuhan berikan jaminan. Contoh, ya, waktu Sadra Mesa Abednego dimasukkan dalam dapur. Biarpun masuk dalam dapur, waktu pemikiran Sadra Mesa Abednego berpikir, wow, dia masukkan ke dalam dapur pasti gua mati ini. Karena panas 7 kali. Pikiran Sadra Mesa Abednego secara manusia pasti bisa punya rasa takut. Kalau Bapak Ibu seperti ada, kita lihat Paulus dan Silas, nanti kita suatu hari baca nanti. Waktu dimasukkan penjara, dia pikiran, wah masuk penjara pasti gua bisa sengsara. Tapi ingat saudara, ada Yesus di tengah-tengah. Terjadi mujizat. Ya, waktu Stefanus juga sama, waktu dirajam di upar batu. Stefanus saya yakin waktu dia berkata, aku serahkan rohku, dia angkat sama Tuhan rohnya. Sehingga pada waktu rajam batu saya yakin sudah nggak sakit lagi. Karena rohnya sudah diangkat. Cara Tuhan yang sempurna. Maka yang penting kita harus hidup benar sama Tuhan. Harus dekat ini konteksnya. Kita mau intim dengan Tuhan. Silakan dunia mau kacau balau, silakan tidak mikirin. Yang penting pikiran saya cuma Tuhan Yesus. Itu aja titik. Pikiran saya hanya kepada Bapa di surga. Pikiran saya bagaimana saya mau hidup sesuai firman. Itu aja. Ya. Namun mereka memberikan Injil kepada orang Yahudi. Beritakan Injil. Saya juga beritakan firman Tuhan. Beritakan kebenaran. Kalau hidup saya benar di depan Tuhan, kita sesuai dengan Injil yang kita sampaikan. Bukan jadi pendeta penipu. Juga menjadi pendeta pembohong. Bukan jadi pendeta hanya cari uang-uang. Saya cari firman Tuhan. Saya cari Tuhan Yesus. Dan saya cari jiwa-jiwa. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Bukan harta kekayaan yang saya cari. Tapi harta surga yang saya cari. Biarpun saya sebagai batuan hidup sederhana. Tapi yang penting saya bersama Yesus. Daripada kaya banyak duit. Tapi tidak ada bersama Yesus. Percuma. Kata Matius 16:26, apa untungnya kepada seorang biarpun dapat dunia segenap dunia, tapi jiwa binasa karena di luar Yesus. Lebih bagus jadi Lazarus bersama masuk surga daripada menjadi orang kaya masuk neraka. Ya, oleh itu mari kita mau cari kerajaan Allah. Karena firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 16:31, percaya kepada Yesus, engkau selamat. Ini yang cari kita. Seperti firman Allah saya sampaikan pagi malam. Saya mencari harta kekal di surga. Dan kedua saya mencari jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil. Yesus adalah, amin, Yesus adalah Tuhan. Tidak ada pribadi lain, saudara. Kebenaran itu tunggal, satu. Hanya di dalam dia Yesus Kristus. Seperti kebenaran tunggal warna putih adalah warna putih, saudara.
Saudara kalau bawa baju putih atau warna kertas putih ditujukan kepada seluruh dunia, pasti kalau ditanya warna apa nih, pasti berkata warna putih. Itu tunggal, kebenaran tunggal, bukan kebenaran jamak. Kalau saudara bawa warna putih, nggak mungkin di Singapura warna hitam, di Malaysia warna merah berubah, tidak bisa. Namanya kebenaran, putih-putih. 1+1 matematik, tetap berkata 2. Sekolah di mana-mana, ya, 2 × 2 itu 2 × 2 berarti 4. 2 × 3 2 × 2 × 2 8. Di mana-mana sama, ya. Perhitungan konstruksi beton di mana-mana sama. Perhitungan bangunan semua Tuhan sudah tetapkan. Demikian ketetapan firman Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dan kalau kita Antioquia ini, saudara, puji Tuhan, saya sudah berapa kali ke Turki. Antioquia ini ada di Turki, saudara. Kalau Tuhan berkenan, saudara bisa ke Turki, pergi ke 7 gereja, juga bisa mampir ke Antioquia. Ya, kalau saudara mau bersama saya, bisa. Karena saya sudah berapa kali. Saya ke Israel sudah 62 kali. Puji Tuhan, saya diizinkan sama Tuhan karena saya cinta Yesus. Yesus yang punya Israel. Yesus yang punya Turki. Bapa kita yang punya segala-galanya. Kalau kita dekat dengan sumbernya, cari sumbernya, Tuhan Yesus. Akan tapi di antara terus berikutnya ayat 21, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya, berbalik kepada. Mari kita mau balik selalu kepada Tuhan, percaya, karena di dalam Dia keselamatan. Maka sampailah kabar tentang mereka kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada. Amin. Mari saya juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya nasihatin kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Mari kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Sebabnya di dalam Dialah ada juru selamat. Di dalam Dia Yesus damai sejahtera, ada segala galanya. Sesuai dengan pujian ini saya katakan, aku hendak iring Yesus sampai kapanpun, tetap selama-lamanya bersama Yesus. Karena suatu hari saya bersama dengan Tuhan di surga berselama-lamanya. Amin. Ayat 24, karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Coba nih, mari, kalau Barnabas baik, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, banyak orang dibawa kepada Tuhan. Mari, saya juga ingin menjadi orang baik, penuh dengan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu sama-sama menjadi orang baik, menjadi orang yang penuh Roh Kudus, penuh dengan iman. Kalau penuh dengan iman, kalau penuh dengan firman Allah. Karena dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Maka rajin baca Alkitab, rajin bersama dengan Tuhan, supaya iman kita mantap, supaya tidak gampang goyah. Keadaan dunia yang semakin kacau. Tapi kalau kita iman kita penuh dengan firman Allah, penuh dengan Roh Kudus, Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus datang, waktunya kita dipanggil, kita bersama dengan Tuhan. Ayat 25. Lalu pergilah Barnabas dan ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia, murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin, puji Tuhan. Saya sudah pernah ke Turki, Antioquia. Pertama kali disebut Kristen, ternyata ada di sini. Luar biasa. Maka kita berterima kasih kalau Tuhan sudah panggil Bapak Ibu. Sekali kita percaya Yesus, tetap kita percaya sama Yesus selama-lamanya. Ayat 27. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Saudara mereka yang bernama Gabus bangkit dan oleh kuasa roh yang mengatakan seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Klaudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Audea. Ayat 30 yang terakhir. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantara Barnabas dan Saulus. Amin. Demikian firman Tuhan malam ini kita sudah baca. Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati Tuhan. Mari yang pertama, kita mau setia sama Tuhan. Sebab hanya Dialah satu-satunya Tuhan juru selamat. Yang kedua, mari kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, rajin baca Alkitab dan rajin menjadi pelaku firman. Pelaku firman, mari kita suka memberikan sedekah, memberikan sumbangan, memberikan cinta kasih. Karena suatu hari kata firman Tuhan di sini akan terjadi bencana kelaparan. Bisa terjadi. Suatu hari kalau dunia dunia uncertainty condition, dunia akan lenyap, saudara. Seperti peristiwa 98. Saya waktu peristiwa 98 itu nggak ada orang jualan makanan, tapi anak-anak Tuhan berbagi makanan kirim kepada saya. Memberikan cinta kasih. Di sini katakan
pada waktu terjadi kelaparan, mengumpulkan suatu sumbangan. Artinya, mari selagi kita hidup berbuat cinta kasih, saling mengasihi, saling peduli satu sama lain. Kita mau hidup seperti Yesus. Yesus selama 2000 tahun selama hidup di dalam dunia, Yesus menjadi contoh teladan yang sempurna. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Dia cukupkan. Mari kita mau iring Yesus, kita mau cinta. Sentral hidup kita Yesus. Sumber kehidupan kita datang dari Dia. Yesus berfirman dalam Yohanes 10:10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau iring Yesus, kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku hendaki ring Tuhan Yesus, aku mau setia dan taat, melakukan firman Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, hidup di dalam iman kepada Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. 3 hal penting buat kita malam hari ini. Mari kita mau setia terus ikut Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan, jadilah pelaku firman dan penuh dengan Roh Kudus. Dan mari kita mau aplikasikan, implementasikan jadi pelaku firman. Hiduplah di dalam kasih, saling peduli, saling mendoakan, saling berbagi kasih, dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita sampai kita layak masuk di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.